ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih dapat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam majelis Rauhah yang diadakan oleh DPC Rabithah Alawiyah Sleman di rumah daripada Al-Habib Muhammad Fata'ak. Semoga Allah Ta'ala jadikan duduknya kita semua pada saat ini duduk yang penuh dengan berkah. Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Masih di dalam pembahasan yang berkenaan masalah wajibnya mengamalkan ilmu bagi orang yang dia mengetahui suatu ilmu. Ya, kita masih pembahasan masalah kewajiban mengamalkan ilmu. Dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yahtiful ilm bil amal. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu senantiasa membisikkan kepada orang alim untuk diamalkan. Nah, ilmu itu dia selalu membisikkan di dalam telinga orang yang alim untuk mengamalkan dirinya. Ilmu bisikkan, kapan kamu mengamalkan saya? Kapan kamu mengamalkan saya? Fa in ajabahu wa illartahal. Maka jika dia mengijabai bisikan ilmu, maknanya dia amalkan itu ilmu, ya maka ilmu itu akan menetap ada dirinya. Allah akan jadikan ilmunya berkah, Allah akan jadikan ilmunya manfaat. Wa illa, tapi kalau dia tidak mengijabai bisikan ilmu tersebut, maknanya tidak dia amalkan. Dapat ilmu mengajak untuk diamalkan, ternyata dia tidak mengamalkan, irtahal. Maka dikatakan ilmu itu akan pergi dari dirinya. Ilmu itu akan menjauh daripada dirinya. Ay yartahil ma'nah wa haqiqatuh wa yabqa rasmuhu wa suratuhu taqumu bihil hujjah ala sahibi. Maknanya ilmu itu pergi bila mana orang itu tidak mengijabai bisikan ilmu untuk diamalkan, maknanya hakikatnya ilmu itu hilang. Mungkin ilmunya tetap dia hafal, Al-Quran tetap dia hafal, haditsnya Nabi tetap dia hafal, tapi hakikatnya ilmu, berkahnya ilmu hilang daripada dirinya. Padahal intinya ilmu itu adalah berkahnya. Intinya ilmu itu adalah hakikatnya hilang, berkahnya hilang. Yang tetap ada di dalam dirinya cuma gambarannya ilmu saja, cuma sekedar dia hafal, sekedar dia tahu, tidak lebih dari itu. Manfaatnya hilang, berkahnya hilang. Dan perlu untuk kita ketahui, maka bila mana kalau orang itu hakikat ilmunya hilang, tidak dia amalkan, tidak ada manfaat daripada ilmunya, dia cuma sekedar punya hafalan saja atau sekedar dia tahu saja, maka rasa tahu terhadap ilmu tersebut itu akan menjadi hujjah, beban yang berat kelak di hadapan Allah ketika dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ilmu itu ada kalanya syahidun lana, ada kalanya syahidun alaina. Orang itu kalau dikasih ilmu sama Allah itu ada kalanya bukti baik, ada kalanya bukti jelek. Nah, ketika orang itu dia mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu mengajak untuk diamalkan, ternyata dia tidak mengijabai, tidak mengamalkan ilmu tersebut, hilang hakikatnya ilmu, berkahnya hilang. Yang ada, yang netap di dalam dirinya cuma surahnya saja, bentuknya saja, hafalannya saja, taunya saja, tapi berkahnya tidak ada. Dan taunya dia yang masih menetap di dalam dirinya tadi itu, yang akan menjadikan itu adalah bukti yang jelek di hadapan Allah kelak ketika dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi orang alim itu kalau tidak pandai mengamalkan ilmu, maka dia adalah orang yang hina di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang dia tahu tapi dia tidak mengamalkan ilmu, maka dia orang yang jatuh di hadapan Allah Ta'ala. Ilmu itu akan menjadi beban berat untuk dia. Nah, iya. Makanya ini kewajiban bagi orang yang dia mengetahui satu ilmu, maka usahakan untuk diamalkan. Dia upayakan untuk dia amalkan itu ilmu itu. Nah, dikatakan seperti itu oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ya, seorang ulama yang pastinya setiap orang muslim itu pernah mendengar nama beliau. Satu di antara ulamanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala jadikan keberkahannya itu sangat luar biasa, Al-Imam Al-Ghazali. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada yang membaca Al-Ghazali tanpa ditasydid ziniam, ada yang membaca Al-Ghazali. Dua-dua boleh itu. Ya, dua-dua boleh. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, kalau kamu itu membaca atau mempelajari ilmu selama 100 tahun, kalau kamu belajar suatu ilmu selama 100 tahun,
Wa jama'ta alfa kitab, kemudian kamu kumpulkan, maknanya kamu baca 1000 kitab misalnya. Kamu belajar ilmu 100 tahun, selama 100 tahun itu kamu baca ada 1000 kitab ilmu. 1000 kitab ilmu kamu baca. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak mungkin menjadi orang yang siap untuk mendapatkan rahmatnya Allah kecuali kalau ilmu itu diamalkan. Kamu belajar selama 100 tahun, kata Imam Ghazali. Ini orang belajar 100 tahun, ini sudah alamah kabir ini. Seorang alim yang besar, sekarang orang belajar paling berapa tahun? Ini 100 tahun, andai kata kamu belajar 100 tahun. Selama 100 tahun itu kamu baca 1000 kitab. Iya, maka kata Imam Ghazali, kamu walaupun sudah seperti itu, kamu belum menjadi orang yang siap untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Masih belum bisa dapat rahmatnya Allah, kecuali bil amal, diamalkan ilmunya itu. Walaupun belajarnya selama berapa tahun ini? 100 tahun. Baca kitabnya 1000 kitab dia hatamkan. Kamu masih belum tergolong sebagai orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah kecuali bila mana kamu amalkan itu ilmu itu. Kata Imam Ghazali. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insan illa ma sa'ah. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan tidak ada pahala untuk manusia kecuali pahala atau perbuatan yang dia kerjakan. Tidak ada pahala bagi seorang manusia illa masa'a, kecuali ibadah atau perbuatan yang dia kerjakan. Kalau dia tidak kerjakan, ya tidak ada pahalanya. Lah kalau dia belajar 100 tahun, khatam 1000 kitab, tapi tidak diamalkan, ya tidak ada apa-apanya. Karena orang itu tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia kerjakan. Apa yang sudah dia usahakan, baru dikasih ganjaran sama Allah Ta'ala. Tapi kalau cuma bekal belajar 100 tahun, khatam 1000 kitab, tidak diamalkan, ya tidak ada apa-apanya orang seperti ini. Tidak ada kemuliaan bagi orang seperti itu. Tidak ada keagungan, tidak ada derajat yang tinggi bagi orang seperti itu. Na'udzubillah min, apalagi belajarnya cuma berapa tahun. Nah, ini belajarnya 100 tahun, tidak diamalkan. Ini belum tergolong sebagai orang yang siap untuk dapat rahmatnya Allah. Padahal selama 100 tahun dipakai untuk apa ini? Untuk belajar. Subhanallah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadah. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya, barang siapa yang dia menginginkan untuk berjumpa kepada Tuhannya, barang siapa yang menginginkan untuk berjumpa kepada Tuhannya, maka harus dia mengamalkan atau dia mengerjakan suatu amalan yang soleh, dan jangan dia mempersekutukan kepada Tuhannya kepada seorang pun. Nah, ya kata Allah Ta'ala, orang kalau dia mengharapkan untuk berjumpa kepada Allah, mengharap berjumpa kepada Allah, itu maknanya mengharap mendapatkan kemuliaan dari Allah kelak ketika menghadap kepada Allah. Orang mukmin itu kalau dia mati, maka dia berharap berjumpa kepada Allah. Kenapa? Allah tampakkan bagaimana Allah cinta sama dia, akhirnya dia cinta ingin berjumpa kepada Allah. Maka orang itu kalau dia ingin berjumpa kepada Allah, berarti maknanya ingin mendapatkan kemuliaan kelak ketika menghadap kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, yang ingin menghadap kepada Allah membawa kemuliaan itu, maka harus dia mengamalkan amal yang soleh. Tidak cukup ilmu saja, tidak cukup hanya sekedar punya ilmu saja, tidak cukup hanya tahu saja, tapi harus ada amal soleh. Allah tidak mengatakan barang siapa yang ingin menghadap kepada Allah, mendapatkan kemuliaan kepada Allah, belajar ilmu, tidak ada. Amalkan amal soleh. Nah, berarti setelah belajar, kerjakan, amalkan itu. Jadikan, wujudkan sebagai amal soleh ilmunya itu. Iya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadah. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala berfirman, balasan Allah kepada orang yang beramal. Ya, balasan Allah bagi orang yang dia beramal. Bagi orang yang tidak beramal, tidak dikasih balasan sama Allah Ta'ala. Ini ayat juga ngasih apa istilahnya, motivasi kita, bahwasanya balasan itu dilihat daripada amalnya. Makanya kalau kita lihat di dalam bab awal ini, iktidha'ul ilm al-amal, tuntasnya ilmu itu adalah bila mana diamalkan. Tuntasnya ilmu itu bila mana diamalkan. Kalau cuma ilmu saja belum bisa ngangkat derajat. Kalau cuma dapat ilmu saja belum bisa ngangkat derajat itu. Tapi tuntasnya ilmu itu bila mana dia amalkan.
Ya, banyak tadi ayat-ayat tadi itu Allah ngasih ganjaran hanya kepada orang yang beramal, bukan kepada orang yang alim saja tapi tidak pandai amal, enggak, yang beramal kata Allah Taala. Nah, ya. Nah, dikatakan seperti itu. Wa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga firdaus nuzulah, sebagai tempat singgahnya mereka kelak, sebagai tempat tinggalnya mereka kelak. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, tidak cukup cuma iman saja, tapi beramal soleh. Allah tidak mengatakan orang-orang yang beriman dan cari ilmu, enggak, yang beramal soleh. Allah tidak mengatakan orang-orang yang beriman dan yang mencari ilmu, tidak. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, amal yang disebut sama Allah Ta'ala. Iya. Cuma jangan disalah artikan berarti ilmu tidak penting, bukan gitu maksudnya. Amal itu setelah ilmu. Amal itu setelah apa? Setelah ilmu. Ilmu dulu baru beramal. Nah kalau amal bila ilm, ya rusak namanya itu. Orang kalau dia beramal tidak ada ilmunya, ya sudah, salahnya lebih banyak daripada benernya. Batalnya lebih sering daripada sahnya itu orang itu. Iya. Nah, penting sekali orang mengamalkan setelah dia dapat ilmu, dia amalkan. Iya, kalau kita mau berbicara bagaimana itu ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan orang yang beramal, sangat banyak sekali. Wa dalilul a'mal aktsaru min ayyuhsah. Ya, dalil-dalil yang mengajak untuk mengamalkan ilmu itu sangat banyak sekali, tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu, banyak sekali. Nah, dikatakan seperti itu. Wa in kana al-'abdu yablughul jannah bi fadlillahi ta'ala wa karamih, walakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Loh, bukankah orang itu masuk ke dalam surga dengan anugerah Allah atau dengan rahmatnya Allah? Kenapa kok ada embel-embelnya surga tadi, beramal soleh bagi mereka surga? Barang siapa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka bagi dia surga firdaus sebagai tempat singgahnya dia. Loh, bukankah orang masuk dalam surga itu adalah dengan rahmatnya Allah? Bukankah dengan anugerahnya Allah Ta'ala? Nah, maka dikatakan seorang hamba itu walaupun dia masuk ke dalam surga bifadlillah, dengan anugerahnya Allah, wa karamih, dan dengan sifat kedermawannya Allah Ta'ala, akan tetapi setelah dia itu mempersiapkan diri dengan amal ketaatan dan ibadah, orang itu memang benar masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Orang itu memang benar masuk ke dalam surga karena anugerah atau sifat dermawannya Allah Ta'ala. Tapi itu semua Allah berikan rahmatnya, Allah berikan anugerahnya, dijadikan dia nanti masuk ke dalam surga. Itu semua setelah dia itu mempersiapkan dirinya dengan mengerjakan amal soleh, dengan mengerjakan ibadah. Lianna rahmatullahi ta'ala qaribun minal muhsinin. Karena rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Ya. Jadi jangan sampai ini kadang-kala syaitan itu menipu kita. Ada apa kamu sholat? Orang masuk surga itu rahmatnya Allah. Sholatmu itu tidak bisa menjamin masuk ke dalam surga. Ini ucapan benar. Sholatnya kita tidak bisa menjamin masuk ke dalam surga. Ibadahnya kita tidak bisa menjamin masuk ke dalam surga. Ini ucapan benar, bukan yang salah. Tapi ucapan ini bisa dijadikan sebagai tipuannya syaitan. Setan bisiki, ya untuk apa ibadah? Allah itu mah rahmat. Nanti kalau kasih rahmat sama Allah ya masuk surga. Ya ini tidak benar kalau kayak gini. Iya. Memang benar orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, dengan anugerahnya Allah. Tapi setelah dia mempersiapkan diri atau dia mencari rahmatnya Allah Ta'ala dengan cara ibadah, dengan cara beramal soleh. Karena rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi mustahil tidak pernah sholat dapat rahmat Allah, itu mustahil. Tidak pernah ibadah dapat rahmat Allah Ta'ala, itu mustahil. Karena rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik, yang suka mengerjakan ibadah. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, ini semua menjelaskan kepada kita pentingnya untuk mengamalkan ilmu. Tidak cukup ya, orang punya ilmu saja itu tidak cukup. Karena tuntasnya ilmu itu adalah dengan apa itu? Dengan amal. Tuntasnya ilmu adalah dengan amal. Tidak cukup orang punya ilmu saja tapi tidak diamalkan, itu tidak cukup. Belum selesai tugasnya itu. Tugasnya dia selesai kalau diamalkan. Al-amal itu adalah tuntasnya ilmu. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian
di antara ucapan kalam daripada Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini beliau seorang alim kabir. Ya, seorang alim kabir, ya, seorang yang seorang walinya Allah Ta'ala, orang yang soleh, ya, yang dikatakan beliau itu semenjak kecil matanya buta. Ya, semenjak kecil matanya apa ini? Matanya buta. Banyak orang-orang soleh matanya buta itu banyak. Imam Haddad itu juga dari kecil buta. Ya, guru beliau Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Attas juga matanya buta. Habib Ahmad bin Hasan Attas juga seorang ulama yang matanya juga apa ini? Buta. Tapi butanya mata itu diganti sama Allah dengan ainul basirah. Ya, mata hatinya kuat. Habib Ahmad bin Hasan Attas ini. Ya, walaupun dari kecil buta tapi jadi ulama besar. Ya, pernah sekali waktu beliau itu ketika menjelang subuh itu dituntun sama muridnya untuk ke masjid karena beliau buta, dituntun sama muridnya itu. Maka subhanallah ketika dituntun sama muridnya itu karena ini suasananya gelap, ini menjelang subuh, langitnya gelap, tidak ada penerangan. Murid itu ketika nuntun tidak tahu kalau di depannya itu ada lubang. Ya, dia tidak tahu kalau di depannya ada lubang. Maka Habib Ahmad itu bilang, wahai murid, hati-hati, di depan ada lubang ini. Nah, ya, hati-hati, di depan ini ada lubang. Ternyata benar ketika dituntun dekat di situ si murid baru ngelihat ada lubang. Yang punya mata zahir belum kelihatan, tapi yang punya mata hati sudah apa ini? Sudah kelihatan. Nah, ya, ini fadlullah ini. Orang yang dikasih anugerah sama Allah Ta'ala. Dan tidak cuma-cuma. Orang dikasih anugerah sama Allah Ta'ala bukan sifatnya cuma-cuma dikasih gitu saja. Tidak, ini balasan Allah atas mujahadahnya beliau. Balasannya Allah Ta'ala atas semangatnya beliau dengan ibadah. Semangatnya beliau dengan amal ketaatan. Selamatnya beliau dengan cari ilmu dan lain sebagainya. Ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, al-ilmu fi dzatihi sina'atun ya'rifuhal bar wal fajir. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang bisa diketahui sama orang yang baik dan orang yang jelek. Kalau belajar ilmu, itu yang belajar mau orang baik atau orang jelek bisa. Orang kafir suruh ngafalkan Quran, ya kalau dia ada semangat bisa dia. Walaupun dia orang apa ini? Orang kafir. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari sama orang baik dan orang jelek, semuanya bisa. Yang baik bisa, yang jelek bisa. Makanya orang kalau cari ilmu itu macam-macam. Ada yang niatnya baik, dia orang baik berarti dia. Ada yang cari ilmu niatnya jelek, dia berarti orang yang jelek. Ternyata yang niatnya jelek lebih pintar kadang-kala. Yang niatnya jelek lebih cepat hafalannya. Itu hal yang mungkin. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dicari sama orang yang baik atau orang yang fajir. Bahkan orang mukmin dan orang kafir bisa. Tapi wa innama thamratuhu wal maksudu minhu al-amal wa huwa akhlaqun wa adabun wa niyatun shalihat, akan tetapi buahnya ilmu. Kalau ilmu saja semua orang bisa. Yang baik, yang jelek bisa. Mukmin, kafir bisa. Tapi buahnya ilmu, yang dituju daripada ilmu yaitu adalah amal. Nah, kalau amal ini tidak sembarang orang. Iya, buahnya ilmu itu adalah amal. Nah, kalau amal ini tidak sembarangan apa ini? Tidak sembarang orang bisa. Yang jelek tidak mungkin ngamalkan. Orang yang dia fasik, dia orang yang fajir, ahli maksiat, berat untuk ngamalkan ilmu. Orang kafir mustahil dia ngamalkan ilmu. Kalau ilmu saja semua orang bisa. Yang baik, yang jelek bisa. Yang kafir, yang muslim bisa. Tapi kalau buahnya ilmu, yaitu amal, mengamalkan ilmu, tidak sembarang orang bisa ini. Ya, tidak sembarangan orang apa? Tidak sembarang orang bisa. Ya, apa sih buahnya ilmu amal itu apa? Yaitu akhlak, tingkah laku. Tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, akhlak kepada Allah Ta'ala, akhlak kepada para makhluknya Allah Ta'ala, adab, dia punya adab, wa niyatun shalihat, dia punya niat yang baik. Iya, ini adalah amal ilmu, mengamalkan ilmu itu ya seperti itu. Secara tingkah laku dia berubah menjadi orang yang baik, ucapannya jadi ucapan orang yang baik, perbuatannya perbuatan orang yang baik, kemudian hidupnya itu penuh dengan adab-adab nabawiyah, penuh dengan adab-adab yang dianjurkan atau diperintahkan sama Nabi SAW. Tingkah lakunya baik, amal dengan ilmu itu seperti itu. Banyak zaman sekarang orang alim ngomongnya serampangan, orang yang berilmu tapi ngomongnya kasar, orang punya ilmu tapi ngomongnya saru misalnya, yang tidak pantas dia katakan.
Perbuatannya kadangkala bukan perbuatan yang baik dia kerjakan. Kalau cuma ilmu semua orang bisa. Tapi kalau mengamalkan ilmu, yaitu dia wujudkan dengan akhlak yang baik, dia wujudkan dengan adab yang baik. Nah, ini tidak setiap orang bisa ini. Ini buahnya ilmu ini. Ya, ini buahnya ilmu ini. Ini thalabatul ilm harus perhatian ini. Selama mondok, selama cari ilmu, sudah ada buahnya belum ini? Apa jangan-jangan tidak ada buahnya seperti orang yang nanam mangga setiap hari diopeni sama dia, disirami sama dia, bertahun-tahun seperti itu dirawat sampai 10 tahun, 20 tahun, tidak ada buahnya. Manfaat. Tidak ada manfaat sama sekali di dalam menanam pohonnya itu. Ilmu itu buahnya adalah amal. Makanya cari amal, amalkan. Kalau sudah tahu itu amalkan. Ini tidak nunggu sebagai seorang santri. Siapapun kita kalau tahu suatu perkara yang baik, ya kita amalkan. Jangan sampai tahu perkara baik malah kita amalkan sebaliknya yang tidak baik. Sudah kita tahu bohong itu dosa tapi masih berani bohong. Sudah kita tahu kalau yang namanya tarkus sholah, ninggalkan sholat itu perbuatan yang dilaknat sama Allah Ta'ala. Tapi kadang-kala masih suka dikerjakan. Ini tidak nunggu mondok, tidak nunggu cari ilmu bertahun-tahun. Apa yang kita tahu amalkan, itu buahnya ilmu. Nah gitu. Kalau cuma tahu saja tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, dikatakan seperti itu. Dan adapun akhlak, adab, niat solehat, yaitu adalah yang sudah digariskan oleh para salaf kita, ya, dan juga daripada apa yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, seperti kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah ini mencakup adab-adab sehari-hari. Dari bangun tidur sampai apa ini? Sampai tidur ini. Orang kalau dia selama hidupnya, tidak usah selama hidupnya, seminggu saja dia mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, itu sudah kelihatan perubahan hidup perubahan di dalam kehidupannya. Kalau dia mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, ini sudah orang yang soleh ini, mungkin sudah wali besar mungkin kalau di kampungnya dia. Ya, dari bangun tidur sampai tidur adab-adabnya dijelaskan sama Imam Ghazali. Nah, ini mengamalkan ilmu itu dia amalkan seperti itu. Apa yang ada di dalam kitab Ihya, kemudian apa yang ada di dalam kitab Al-Adhkar, susunan daripada Al-Imam An-Nawawi, Syarafuddin Yahya An-Nawawi, ya, kitab Adhkar, dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, dikatakan seperti itu. Wa qala radhiyallahu an la yastaqimu ilmul insan wa la yuntafa'u bihi illa bil amal. Ya. Kemudian dikatakan juga sama beliau Habib Ahmad bin Sanatos bahwasanya ilmu seseorang itu tidak akan yastaqim, tidak akan lurus, tidak akan menetap ada di dalam dirinya. Ilmu seseorang itu tidak akan lurus menetap ada di dalam dirinya dan tidak akan bermanfaat ilmunya kecuali bila mana diamalkan. Ya, bila mana dia amalkan. Dan orang di zaman sekarang tarokul amal. Mereka itu banyak orang-orang di zaman sekarang ini kata beliau banyak yang meninggalkan amal. Mereka merasa cukup dengan ilmu. Mereka merasa cukup dengan ilmu. Mereka menganggap sudah cukup, saya punya ilmu, mereka meninggalkan amal. Orang zaman sekarang banyak seperti itu. Ini zamannya Habib Ahmad bin Sanatos, 1 abad yang lalu. Nih sekarang wis tidak cari ilmu, tidak ada amal dan merasa cukup. Nah, kalau zaman sekarang sudah lebih parah lagi, sudah mereka tidak mau cari ilmu, kemudian ya tentunya tidak ada amal dan merasa khair-khair aja. Merasa apa istilahnya, santai-santai aja, saya tidak ada, alhamdulillah kerjaan royid, ya kerjaan lancar, anak istri alhamdulillah bisa makan. Dia lupa ilmu harus dia pelajari. Setelah dia pelajari ilmu harus dia amalkan. Orang zaman sekarang kayak gini. Tapi kalau zaman dulu kata beliau, kata Habib Ahmad, yang beliau menyesali kepada orang-orang di zaman tersebut, zaman sekarang orang-orang banyak meninggalkan ilmu, mereka merasa cukup nyaman berada di belakangnya ilmu, cukup merasa cukup dengan adanya ilmu. Wal ilmul mujarrad anin nur wa anil fi'il kamitsli kitabin firraf. Maka dikatakan ilmu itu kalau kosong dari cahaya. Ilmu itu kalau kosong dari cahaya, kalau kosong daripada manfaat, kalau kosong daripada mengamalkannya, itu diperumpamakan semisal kitab yang ditaruh ada di rak. Nah, ini kalau ada rak ini ada kitab-kitab ini kayaknya Masya Allah, lemarinya alamah ini. Lemarinya alim, banyak kitab kan seperti itu. Kita kan di lemari-lemari kita kan banyak kitab-kitab, banyak buku-buku agama dan lain sebagainya. Iya. Ilmu itu kalau kosong dari cahaya, ilmu itu kalau tidak diamalkan,
Maka tak lebih ibarat seperti kitab-kitab yang disusun ada di rak. Alim, lihat raknya, Masya Allah. Yang alim raknya. Bukan yang punya kitab ini. Yang alim apa ini? Raknya. Iya. Lah orang kalau dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, ya seperti kitab yang ditaruh di rak itu. Tidak ada manfaatnya maksudnya. Iya, tidak ada manfaatnya. Nah, ini pentingnya orang mengamalkan ilmu. Setelah dia dapat ilmu, wajib untuk dia amalkan. Dikatakan seperti itu. Qala Sinul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an. Berkata Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini beliau seorang ulama yang besar yang terkenal sebagai orang yang waktunya penuh dengan keberkahan. Iya, waktunya penuh dengan keberkahan. Dikatakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini beliau punya amalan setiap harinya. Zikirnya beliau sehari-hari ya Allah 25.000 kali. La ilaha illallah 25.000 kali. Kemudian salawat kepada Nabi SAW sebanyak 25.000 kali. Ini kalau diamalkan tidak suhul kita. Nah, kalau diamalkan libur. Ya, dinasnya apa ini? Libur semuanya ini, butuh waktu panjang. Itu belum ngarang kitabnya, belum beliau berdakwahnya, belum beliau mengajarkan kepada orang, kepada keluarganya dan sebagainya. Hidupnya penuh dengan ibadah. Habib Abdullah bin Tahir ini. Dan Masya Allah, kota di mana beliau tinggal di satu kota namanya Masilih. Ya, beliau tinggal di satu kota namanya kota Masilih. Nah, kota Masilih itu dikatakan ketika zaman Habib Abdullah bin Tahir itu mereka merasakan nyaman luar biasa. Karena sehari-hari bisa duduk dengan Habib Abdullah, dikasih wejangan nasihat. Mereka banyak yang berubah, banyak yang semangat ngerjakan ibadah. Sampai-sampai dikatakan penduduk kota Masilih pada zaman itu mereka merasa hidupnya mereka itu adalah surga. Hidupnya mereka itu merasa seperti apa itu? Surga. Tidak ada sumpek. Tidak ada sumpek. 24 jam senang dengan amal kebaikan. 24 jam hanya ingatnya Allah Ta'ala. Ini berkat dakwahnya Habib Abdullah bin Tahir ini. Maka setelah Habib Abdullah bin Tahir beliau wafat, maka orang-orang baru sadar la ilaha illallah. Ternyata kita hidup di dunia sekarang ini. Ya, saya pikir kemarin kita hidupnya di surga. Karena sak kampung semua ini dalam keadaan ingatnya Allah setiap saat. Duduk sama Habib Abdullah bin Tahir. Tapi sepeninggal Habib Abdullah bin Tahir baru mereka sadar ini hidup sekarang ini baru hidup di dunia. Ada yang namanya kematian. Nah, ini bisa kita bayangkan bagaimana itu luar biasanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau dikatakan juga itu kalau menjelang bulan Ramadan. Ya, kalau menjelang bulan Ramadan maka beliau mengumpulkan anak istrinya. Begitu juga khodamahnya, pembantunya, dikumpulkan sama beliau. Setelah dikumpulkan sama beliau, beliau tanya satu persatu sama istrinya dulu. Ini sudah mau masuk bulan Ramadan. Kamu mau meningkatkan amal ibadah apa kamu? Istrinya bilang, wahai suamiku, saya mau meningkatkan amal ibadah khatam Al-Quran sekian kali. Kata istrinya. Bagus, kata Habib Abdullah, sambil meneteskan air mata. Tanya sama anaknya, kamu gimana? Saya tidak mau kalah sama Umi Bah. Saya juga mau khatam sekian kali. Bagus, kata Habib Abdullah bin Tahir, sambil meneteskan air mata ini. Satu persatu ditanya. Terakhirnya pembantunya. Nah kamu gimana? Mau masuk Ramadan ini sudah rencana mau meningkatkan apa? Saya mau meningkatkan amal ibadah seperti ini, wahai Habib. Bagus. Nah, kalau kita malah ini ya, kalau punya pembantu Ramadan, di kamar baca Quran, wahai ini. Nah, bisa dipotong gajinya nih. Iya. Tapi beliau pembantunya aja ditanya, apa yang amal ibadah mau ditingkatkan? Saya tidak mau kalah sama istrinya antum Habib. Saya mau khatam Quran sekian kali, kata pembantunya itu. Sambil beliau netesnya air mata. Setelah satu persatu ditanya sama beliau menangis. Iya. Maka ketika itu anaknya tanya, "Bah, kok nangis kenapa, Bah? Apa Abah tidak senang kalau kami sekeluarga yang tinggal di rumah ini meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan?" Maka Habib Abdullah bin Tahir mengatakan, Abah ini bukannya tidak senang kalian meningkatkan amal ibadah, tapi Abah ini iri kepada kalian. Abah ini iri kepada kalian. Loh, iri kenapa Abah? Kalian bisa meningkatkan amal ibadah. Abah ini sebelum masuk Ramadan semuanya sudah ibadah. 24 jam itu semuanya apa? Ibadah. Abah tidak dapatkan satu detik lagi aja untuk meningkatkan amal ibadah. Siapa di antara kalian yang mau menjual satu detik saja demi Abah bisa meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan, saya beli dengan harga berapapun juga. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir.
kita dengar kayak gini ini apa ini? Ini bukan tamparan, ini anteman namanya ini. Ini jaraknya kita sama mereka ya sangat jauh sekali. Iya, makanya kita sering dengar guru kami Al Habib Taufik itu sering bilang, orang kita ini kalau ngelihat para salaf terdahulu, kita ini hidup di zaman sekarang, kalau ngelihat para salaf zaman dahulu, kita bakal heran-heran. Bukan manusia ini, malaikat. Tidak pernah tidur, hidupnya ibadah, hidupnya amal kebaikan. Kita kalau ngelihat mereka, kita bakal mengatakan malaikat bukan manusia mereka ini. Tapi sebaliknya, mereka kalau ngelihat kita kaget. Bukan manusia, ada syaitan. Iya, saya tidak pernah ngelihat ada manusia sepanjang hidupnya tidak pernah baca Quran. Saya heran ada orang yang selama hidupnya tidak pernah meningkatkan amal ibadah. Kita kalau melihat mereka, kita anggap itu malaikat, mereka ngelihat kita, kaget mereka. Takut mereka, ada syaitan ada. Masya Allah, ya. Jadi insya Allah kalau kita biasa dengar kisahnya orang soleh, setidaknya akan menjadi bibit yang Allah tanamkan di dalam diri kita untuk kita ngikuti daripada mereka orang-orang yang soleh. Adalah Habib Abdullah Sim Tahir, beliau berkata, fal ilmu bil a'mali yazgub wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Habib Abdullah beliau mengatakan ilmu itu akan berkembang bil a'mal. Yazgub bermakna berkembang. Ilmu itu akan berkembang bila mana diamalkan. Wa bil ahwali dan bila mana diwujudkan dengan tingkah lakunya. Ilmu itu akan berkembang kalau diamalkan. Ilmu itu kalau diamalkan semakin berkembang. Sebagaimana ini yang Nabi katakan ini, orang kalau dia mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang dia tidak ketahui. Nabi mengatakan orang itu kalau mengamalkan ilmu, maka Allah akan memberikan dia ilmu yang tidak dia ketahui. Aurathahu ilma ma lam ya'lam. Allah bakal menganugerahi dia ilmu apa yang tidak dia ketahui. Maka kata Allah tadi, ilmu itu bisa berkembang bila mana diamalkan dan diwujudkan dengan tingkah laku. Walaysa bil aqwal wa kathratil jidali. Ilmu itu bukannya berkembang dengan banyak omong, hanya ngoceh, hanya mengajar, hanya menasihati orang, hanya nyampaikan saja. Bukan dengan itu ilmu berkembang. Wa kathratil jidali, dan bukan juga dengan banyaknya berdebat. Jadi kira kalau dia suka debat sama orang, ilmunya semakin tajam. Enggak, semakin tumpul. Bukan ilmunya semakin berkembang, bukan tidak berkembang ilmunya. Ilmu itu berkembang dengan diamalkan, diwujudkan di dalam tingkah laku. Bukan dengan banyaknya ucapan, bukan dengan banyaknya perdebatan. Al ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu akan menjadikan rasa takut semuanya. Semua ilmu itu akan menjadikan orang menjadi takut sama Allah Ta'ala. Yu'raf bidzaka ahluh. Maka bisa diketahui orang yang berilmu itu bidzaka, dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Orang kalau dikasih ilmu itu bertambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Dan bisa diketahui ahlul ilm itu bidzaka ay bi khasyah. Bisa diketahui orang yang berilmu itu dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Berarti maknanya, ya, orang itu kalau tambah ilmu ya tambah takut. Orang itu kalau tambah ilmu dia tambah apa? Tambah takut sama Allah Ta'ala. Semakin takut sama Allah Ta'ala, semakin kenal sama Allah Ta'ala. Maka bisa diketahui orang yang berilmu itu dengan sifat takutnya dia kepada Allah Ta'ala. Orang kalau dia berilmu semakin lancang, itu bukan berilmu namanya itu. Orang semakin alim tapi semakin serampangan kalau ngomong, suka maksiat, riba, ditabrak sama dia, diterjang sama dia, bohong ya dia suka bohong, dia suka tebar fitnah dan sebagainya. Ini bukan ilmu. Ilmu itu adalah menghasilkan rasa takut semuanya. Dan orang yang berilmu itu bisa diketahui dengan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, ini beberapa nasihat daripada orang-orang yang soleh berkenaan pentingnya orang untuk mengamalkan ilmu. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang pandai mengamalkan ilmu, sebagai orang-orang yang banyak mengerjakan amal soleh, sebagai orang-orang yang banyak mengerjakan ibadah, dan semoga Allah Ta'ala tutup akhir usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.